Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini ya kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bertemu, walaupun pertemuan kita pada saat ini harus melalui online ya karena pandemi yang sedang kita hadapi sekarang. Namun mudah-mudahan dengan niat ibadah, dengan niat mencari ilmu, pertemuan apapun itu, bagaimanapun caranya, baik online maupun offline, kita tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita untuk mencari ilmu ya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar mengenai salah satu ya syariat dari Islam, yaitu bagaimana cara kita bersuci. Namun di sini bersucinya lebih spesifik ya, yaitu bab mandi besar. Nah, Ustadz ingat dulu waktu di kelas kita sudah pernah ya membahas apa itu mandi besar, bagaimana caranya ya. Namun pada kesempatan kali ini Ustadz mau menguatkan lagi materi-materi yang sudah Ustadz pernah sampaikan di kelas ya. Untuk itu bagi anak-anak yang mau mencatat silahkan disiapkan bukunya supaya ini bisa menjadi pelajaran yang bisa kita terapkan ya, menjadi melekat dalam ingatan kita supaya nanti kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bab mandi besar ini masuk bab toharoh ya. Ini salah satu bab yang terpenting yang kita nggak boleh sampai terlewat, nggak boleh sampai nggak ngerti caranya. Nah, kenapa? Karena yang namanya toharoh itu syarat sahnya sebuah ibadah. Kalau ibadah tanpa toharoh maka ibadahnya nggak akan sah. Sama seperti seorang yang diwajibkan mandi secara syariat kemudian nggak ngerti caranya mandi, nah maka ibadah yang akan dia laksanakan akan terhalang keabsahannya. Maka dari itu pengetahuan tentang mandi besar, mandi wajib ini sangat penting, harus kan benar-benar kita menguasainya. Anak-anak sekalian, apa itu mandi besar atau mandi wajib? Mandi besar atau mandi wajib adalah mandi yang dilakukan karena berhadas besar. Jadi ada dua macam hadas ya. Pertama hadas kecil, sama yang kedua hadas besar. Hadas kecil itu sucinya dengan cara wudhu. Nah kemudian yang satu yaitu hadas besar itu sucinya dengan cara mandi. Hadas kecil itu disebabkan buang air kecil, buang air besar, buang angin ya, itu semuanya masuk kategori hadas kecil. Nah, kita fokus bahwa hadas besar itu bisa disucikan dengan cara mandi besar ya. Jadi bukan dengan wudhu. Kalau orang berhadas besar maka dia harus mandi wajib. Kalau berhadas kecil dia harus wudhu kalau mau melaksanakan ibadah, kalau mau sholat. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau berhadas kecil kemudian malah mandi, terus kemudian berhadas besar cuman wudhu saja, itu keliru, itu nggak boleh, itu nggak sah ya, ibadahnya nanti nggak sah. Apa itu hadas besar? Nah syariat Islam sudah menentukan ya, hadas besar itu ada beberapa ya. Jadi ketika salah satu di antara kita mengalami salah satunya maka kita wajib. Apa saja? Yang pertama hadas besar itu adalah ketika kita mengeluarkan air mani ya. Ini khususnya laki-laki ya, ketika keluar air mani atau sperma dengan cara apapun itu, sengaja maupun tidak, maka wajib untuk mandi karena saat itu
kita sedang berhadas besar. Ustaz, apakah perempuan juga mengeluarkan sebuah cairan yang mirip dengan air mani? Ya, kita sebut mani lah. Apakah perempuan juga mengeluarkan mani? Di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Ya, ini Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, Allah itu ya tidak malu terhadap kebenaran. Fa hal 'alal imra'atil ghuslu idza ihtamalat. Ya. Jadi di sini Ummu Sulaim bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah perempuan itu juga mandi ketika bermimpi?" Kemudian jawabnya Rasulullah, "Na'am idza ra'aitil ma'." Ya, wajib mandi jika engkau melihat setelah mimpi itu ada airnya, keluar alma. Nah, di sini bahwa dijelaskan memang perempuan itu ada yang mimpi basah ya bahasanya. Oke, selanjutnya jadi itu ya. Sebab pertama adalah keluarnya mani. Nah, bagi kalian yang mungkin sekarang kelas 7 ya, kemungkinan masih belum. Nanti kelas 8 ya, kelas 8 kebanyakan itu sudah mulai ada banyak yang bermimpi basah ya. Nah, ingat-ingat jika salah satu di antara kalian ada yang mengalami hal ini, mimpi basah, maka sudah wajib mandi. Namun cairan ini bukan berupa air seni ya. Nanti kalian bisa bedakan. Kalau berupa air seni atau pipis itu dia akan keluar bau pesing ya, bau pesing. Apa sih bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Nah, tapi kalau air mani ini beda. Dia tidak berbau pesing. Nah, bagi adik-adik yang kelas 7 ya, sekarang kelas 7 mungkin belum, tapi nanti kalau kelas 8 coba diingat-ingat apa yang saya sampaikan sekarang. Jika itu terjadi pada kalian, maka kalian sudah wajib untuk mandi besar ya. Setelah itu jangan sholat dulu, tapi mandi dulu. Kemudian sebab yang kedua, karena hubungan suami istri ini mewajibkan pelakunya untuk mandi besar. Selanjutnya adalah haid ya, keluarnya darah haid ini untuk perempuan, khusus untuk perempuan. Jika sudah masanya, maka perempuan itu akan mengeluarkan namanya darah ya. Darah itu namanya haid, darah haid, dan itu siklus bulanan. Ketika darah itu berhenti sebelum ibadah, itu wajib melaksanakan mandi ya, mandi besar dulu. Kemudian sebab yang selanjutnya adalah nifas ya, darah nifas. Nifas ini khusus untuk yang ibu-ibu yang melahirkan ya, habis melahirkan begitu itu keluar darah sampai beberapa hari. Kemudian kalau darah itu sudah berhenti, maka dia wajib untuk mandi ya. Kemudian selanjutnya meninggal dunia ya. Meninggal dunia ini wajib dimandikan ya, mandi besar. Jadi ketika ada seorang jenazah mau dikebumikan ya, mau dimakamkan, dia harus dimandikan dahulu, diwajibkan untuk mandi. Ya, yang wajib memandikan ini adalah orang-orang yang masih hidup tentunya. Hukumnya fardu kifayah ya, merawat jenazah itu fardu kifayah. Nah, itu diantara wajibnya mandi besar ya. Jadi Ustaz review lagi. Pertama adalah keluarnya mani, baik laki-laki maupun perempuan, disengaja maupun tidak sengaja, itu wajib hukumnya untuk mandi. Kemudian yang kedua itu berhubungan suami istri. Yang ketiga itu berhentinya darah haid. Yang keempat itu berhentinya darah nifas ya. Kemudian kelima itu melahirkan ya, tadi ketinggalan melahirkan. Kemudian yang keenam itu meninggal dunia. Nah, itu semua adalah sebab-sebab hadas besar. Kalau hadas kecil kita kenal sebabnya buang angin ya, kemudian buang air kecil, buang air besar. Itu sebab-sebab hadas kecil. Adapun hadas besar yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Nah, jika salah satu di antara kita mengalami dari 6 hal tadi, maka wajib hukumnya mandi besar. Anak-anak perlu diketahui ada nama lain dari mandi besar ini, yaitu mandi junub
ya, mandi junub hadas besar atau junub. Jadi kalau ada yang ngomong junub itu jangan bingung, dia sedang junub. Nah, berarti dia sedang berhadas besar. Maka dia wajib untuk mandi besar atau mandi junub. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama adalah niat. Niat ini membedakan antara kegiatan biasa dengan kegiatan yang kita niatkan khusus untuk ritual ibadah. Kalian mandi setiap sore, setiap pagi, ya, itu niatnya mandi biasa, ya, mandi biasa rutinitas. Tapi kalau mandi besar itu harus diniatkan khusus untuk mandi besar. Cara niatnya bagaimana? Bebas. Boleh kalian pakai bahasa apapun. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Itu kalau pakai bahasa Arab. Nah, kalau nggak hafal bagaimana? Ya pakai bahasa yang kalian pahami, yang kita pahami. Misal bahasa Indonesia. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Nah, itu boleh. Yang penting niat ini ya kita niatkan untuk mandi besar. Hati kita niat, kemudian perbuatan kita juga mencerminkan dari niat di hati kita. Ya. Nah, itu yang terpenting. Jadi sebelum mandi pastikan dulu niatnya apa. Niatnya mandi besar atau hanya rutinitas biasa. Ya, itu. Terus yang kedua itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Baik mulai dari ujung rambut, terus sela-sela kuku, sela-sela jari, ya. Terus dalamnya telinga ini digosokin, ya. Berkumur, dalamnya hidung. Semua lipatan-lipatan tubuh dari atas sampai bawah itu usahakan semuanya terbasuh, ya. Usahakan semuanya kena air, diratakan, digosok-gosok begini, ya, supaya airnya benar-benar pasti merata ke dalam tubuh kita. Nah, itu cara mandi besar. Dua pokok itu yang kalau kita lakukan, ya, pertama tadi niat, kemudian yang kedua ini meratakan air ke seluruh tubuh, insya Allah mandi besarnya sudah sah. Nah, tapi dengan melaksanakan dua ini kita nggak dapat sunah-sunahnya. Adapun yang lengkap dengan sunah-sunahnya akan Ustadz sampaikan setelah ini, ya. Jadi dua hal ini yang perlu dilakukan, yang paling penting, yang paling pokok. Kalau dua hal ini sudah dilakukan, mandi besarnya sudah sah, ya, sudah boleh untuk melakukan ibadah, sudah suci. Nah, adapun mandi besar yang dengan lengkap sunah-sunahnya, ya, yang pertama tadi niat, ya, tetap niat mandi besar. Kemudian yang kedua adalah mencuci telapak tangan, ya, mencuci telapak tangan, ya, dicuci dulu, ya, digosok-gosok, ya. Nah, kemudian cuci kemaluan, ya, dicuci kemaluannya, dibersihkan, karena tadi sebab hadas besarnya itu kan keluar sperma. Nah, itu tempat keluarnya silahkan dibasuh, dibersihkan yang bersih sampai nggak ada yang tersisa, ya, dari cairan-cairan yang keluar. Kemudian berwudu. Wudunya seperti wudu sholat biasa, mulai dari berkumur, kemudian basuh muka, tangan, kepala, ya. Cuman di sini ada yang membedakan, ya. Kalau wudhu dalam mandi besar itu bagian kaki, membasuh kakinya itu di akhir, ya. Tapi ini tidak harus. Boleh di akhir, boleh sekalian langsung juga tidak masalah. Ulama berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Ya, jadi satu ulangi, niat, cuci tangan, basuh kemaluan, kemudian berwudu sebagaimana wudu sholat biasa, ya. Wudu bagian kakinya dibasuh di akhir. Nah, setelah itu menggosokkan kepala, ya. Jadi ambil air kemudian digosokkan kepala ini, ya, rambut kepala supaya memastikan airnya itu masuk ke dalam kulit kepala, ya, merata sampai pangkal rambutnya, ya, digosok-gosok sampai pasti sudah mengenai rambut kepala semuanya, mengenai kulit kepala. Nah, setelah itu mulai menyiram ke tubuh, ya, dengan air. Kalau mau dapat sunahnya itu bagian yang kanan terlebih dahulu, ya, bagian kanan terlebih dahulu, kemudian yang sebelah kiri. Ini tangan kanan dulu, ya.
kemudian diratakan, kemudian yang sebelah tubuh kiri, begitu seterusnya ya. Ya, kemudian menyiramkan ke seluruh tubuh. Terakhir itu membasuh kaki yang dalam wudhu tadi diakhirkan ya. Nah, itu sunahnya lagi itu pindah tempat ya. Misal di sini mandi di titik A, mandi dari atas sampai tubuh bawah. Nah, kalau mau membasuh kaki pindah terus kemudian dibasuh kakinya. Itu kalau mau dapat sunahnya ya. Cuman tadi kalau bingung ya karena banyak sekali sunah-sunahnya, dua hal tadi, yang pertama itu sudah mencukupi ya, sudah suci. Pertama apa tadi? Yaitu niat. Yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh ya. Adapun sunah-sunahnya sudah saya sebutkan tadi ya. Nah, itu anak-anak cara mandi besar yang Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada dua cara ya tadi. Yang pertama cara tanpa pakai sunah-sunahnya, yang kedua cara lengkap dengan sunah-sunahnya. Mungkin itu dari Ustadz untuk materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.